Hutan tidak hanya sebagai penyangga kehidupan, tapi juga penyangga hati yang rapuh. Setidaknya itu yang kami rasakan. Perjalanan menuju ke Degempang, Kabupaten Pidi membutuhkan waktu 5 jam dari Banda Aceh. Tim pendakian kali ini ada 7 orang, ditambah 1 warga lokal sebagai pemandu. Aku Lasa, lalu Aidil, Ahyar, Om Jo, Pon, Jal, dan juga Irham alias Robot, serta Bang Sam, warga lokal sekaligus pemandu kami. Saat ini aku sedang di sebuah kampung, nama kampungnya Kampung Pucuk, Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi. Hari ini aku rencananya mau mendaki ke Gunung Apuy bareng kawan-kawan aku. Tuh, lagi di belakang tuh. Ini Pustu, tempat orang kami nginap. Oke, sekarang udah jam 9 dan kita udah siap-siap mau berangkat ke wilayah terakhir, yaitu Translok. Tuh kawan-kawan lagi nyiapin motornya. Kira-kira dari kampung terakhir ini ke Translok 2 jam karena jalannya rusak ya. Oke, kita lagi jalan, nggak jalan, naik motor ke lokasi Sultan sama Bang Arok nih. Beberapa motor di tengah jalan ngambek, tidak mau jalan lagi. Terpaksa diturunkan lagi, lalu naik RBT juga. Dua jam berlalu, akhirnya kami sampai di titik awal pendakian. Selepas berdoa, kami mulai berjalan. Tidak jauh dari titik awal, kami menemui sumber air pertama, tepatnya di pintu rimba. Isi air minum, foto-foto, lalu kembali melangkahkan kaki. Mantap. Nih pintu rimba. Tuh pawang kita kali ini. Namanya siapa nama bang? Sam. Paman Sam. Ada beberapa ekor monyet yang lewat, dua ekor. Oke, salah satu halang rintang. Aduh. 20 menit kemudian dari jauh samar-samar tampak sebuah bangunan seperti musola. Benar, itu bekas musola saat wilayah Transmasih Jaya, kata Bang Sam. 30 menit, 1 jam, 2 jam. Tapi kenapa jalurnya seperti berputar-putar saja? Ada apa ini? Sepertinya kami kehilangan arah. Oke. Alhamdulillah, jalur yang barusan kami temui benar. Ada banyak bekas link line yang bertebaran di jalur. Hutan yang tadinya kering berganti menjadi lembab, cenderung lumpur. Lumpur menyambut kami. Salah injak, bisa saja kaki ini terjebak.
itu. Set. Yang rekam masuk boy. Coba sini. Oke, yang rekam rumahnya masuk. Bisa. Kantong semar boy. Itu tuh. Nah. Seberapa besar nih? 30 cm ya kira-kira? 30 cm. Ada airnya. Airnya? Dia nggak nutup. Kita korban lagi guys. Dalam nggak? Udah lewat terus jalan lah. Oh ternyata bisa. Up. Oke. Ternyata bisa guys. Akhirnya jam 4:30 sampai di Camp Pacat. Ya kita di Camp Pacat. Iya dong. Gimana treknya tadi? Lumayan sih. Masuk nggak? Ini Camp Pacat. Ya Camp Pacat. Nah. Langsung berair. Waktu terbuang saat kami salah jalur tadi. Akhirnya berjumpa malam di pendakian hari ini. Senter telah dinyalakan. Bukan berganti kering, tapi tanah hutan semakin berlumpur. Musabab jalur ini juga jalur gajah. Lagi pula ditambah air hujan yang turun malam ini. Alat dokumentasi aku sembunyikan baik-baik di dalam tas. Jadi maaf saja kalau tidak ada dokumentasi. Beberapa alur terlewati. Kaki kian bergetar serasa bautnya kendor. Akhirnya jam 8 malam kami sampai di Camp PT. Malam ini kami menginap di sebuah rumah shelter. Peninggalan dari PT Sigma saat melakukan survei kandungan emas di Sungai Gempang. Setidaknya tidak perlu membuka tenda. Juga pula terhindar dari serangan pacat yang tidak habis-habisnya hari ini. Alarm berteriak. Tapi karena lebatnya hutan Gempang, langit di luar masih gelap. Lanjut tidur sebentar Alhamdulillah cuaca pagi ini cerah. Wacana jam 8 berjalan, akhirnya jam 9 juga. Wacana forever ternyata. Kita lagi di sungai di depan tempat ngecamp kita. Ngecamp malam pertama PT Sigma. Sungainya belakang. Gak terlalu bersih, lebih bersih sungai yang kita lalui tadi malam dekat camp juga. Cuman ini turun, kalau kita harus ke sungai yang bersih agak nanjak, jadi tahulah nggak sanggup kan. Ada kayu ngangkut itu. Kita mau bersih-bersih bentar, cuci, baru kita packing dan lanjut jalan. Di awal saja kami sudah disambut punggungan yang terjal. Rotan juga sudah mulai banyak di sini. Bahkan rain coverku sampai robek. Itu alur sungai yang kita lewatin tadi malam. Trek ke arah Translok start pendakian. Nah, kalau ini ke arah kaki gunungnya. Jalannya udah mulai menanjak. Sepatu anak muda. Oh lah bos. Mana lah? Setelah 2 jam perjalanan dari Camp PT, akhirnya kita sampai di sungai. Sungainya jernih. Untuk pawang kita lagi melintas. Kita lagi ngeres dulu di sungai ini sebelum menghadapi tanjakan di belakang. Berapa? Lupa cakra guys. Racik cakra. Pemandangan di belakangnya tuh. Di sini kalian tidak perlu takut air. Sumber air sangatlah melimpah. Hari pertama saja melewati lebih dari 10 alur. Jalur tidak bertambah mulus, malah makin membuat lutut tak terurus. Siap sungai, punggungan kembali menanti. Tanah becek semakin menjadi. Bahkan di tengah rapatnya hutan terdapat sebuah area pohon jelatang di jalur sepanjang 50 meter.
Meong sedikit, gatal dan pedis akibatnya. Dua jam telah berlalu, kami sampai di area yang lumayan bersih dan datar. Kami makan siang di sini. Kita rencananya mau ngeres, sekalian mau isi air. Kawan-kawan dari depan. Tuh. Tas apa? Tas apa? Tas kuda. Tas kuda. Perut kenyang, hati pun senang, tapi tidak dengan si kaki. Jalur kali ini bervariasi. Dari naik turun bukit, masuk rawa-rawa, melewati ilalang yang tinggi, bahkan membuat kami berputar-putar karena baru saja dilewati oleh si tengkurail alias gajah. Hup. Hup. 100% waterproof. Kembali harus mati rawa-rawa. Bang Sam lagi mencah-cah. Lagi mencah bang ya. Alias lagi ini motong apa nih, tanaman-tanaman perdu nih. Seperti biasa rawa. Tujuan kita tuh naik ke atas itu, baru nanti ke Camp Rusa. Jam 6 sore kami tiba di Camp Rusa, sebuah bivak bekas pemburu rusa yang telah dihancurkan oleh gajah yang lewat. Di sini kami sedikit menstabilkan nafas yang berbacu sedari tadi. Camp. Pas camp ada kayu bakar tuh, ember, periuk. Kita istirahat dulu di sini sebelum lanjut jalan. Tidak boleh berlama-lama, sudah hampir malam lagi. Masih ada satu punggungan lagi untuk menuju lokasi camp. Aliran sungai Belerang, salah satu pertandanya banyak lumut yang hidup. Dan di belakang nampak ada asap gitu, air panas. Bang Sam lagi menghangatkan diri. Nih di depan ini salah satu sumber air panasnya. Nah, tuh. Kalian bisa lihat tuh yang keluar. Itu salah satu sumbernya. Ini juga. Ini nih. Oke. Tahu sendiri kotoran apa. Kembali senter menyala di tengah kegelapan. Aroma kotoran hewan begitu menyengat. Entah kotoran hewan apa itu. Jam 8 dan kita udah di kaki Gunung Apu. Tapi senternya kurang membadai. Alhamdulillah akhirnya sampai di tempat camp pas jam 8 kurang 1, jam 8 lah. Alhamdulillah.